Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 230 Jakarta sebagai pembina Koperasi Duratif Makmur Sentosa. Yang terhormat Ketua Koperasi, para pengurus, juga yang saya banggakan para anggota dan calon anggota. Bapak Ibu, sahnya rapat ini kalau memenuhi quorum. Berdasarkan daftar hadir, maka koperasi atau RAT pada hari ini sudah memenuhi quorum, lebih dari 65% yang hadir. Ya, jadi insya Allah memenuhi quorum. Baik Bapak Ibu, mulai rapat anggota tahunan ini kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini RAT Koperasi Duratif Makmur Sentosa bisa dinyatakan dibuka. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah pengesahan tata tertib RAT. Kalau susunan acara sudah berjalan, ya, tentunya Bapak Ibu sudah menerima ya, dan karena ini sudah berjalan, ya, sampai nanti di rencana kerja, mungkin di rencana kerja itu juga nanti ada masukan dari Bapak dan Ibu, ya, rencana kerja koperasi, karena para pengurus itu tidak bisa semena-mena melaksanakan tugas. Karena apa? Karena tanpa persetujuan para pengurus melalui RAT. Jadi RAT ini menjadi dasar hukum untuk pedoman bagi para pengurus untuk melaksanakan tugas kepengurusannya. Baik Bapak sekalian, kita buka dan di halaman berikutnya. Dan mungkin Bapak Ibu sudah mencermati, biar cepat ya, per pasal saja kita sahkan. Tata tertib rapat anggota tahunan atau RAT kedua Koperasi Duratif Makmur Sentosa tahun buku 2022. Pasal 1 sifat dan dasar RAT, itu ada ayat 1-2. Bapak Ibu sudah cermati ya. Mau tidak mau ini mah harus setuju ya dasarnya. Setuju nggak? Nggak usah saya bacakan ya, biar cepat. Setuju? Oke. Yang berikutnya pasal 2. Pasal 2 tanggal, waktu dan tempat. Ada di sini ayat 1. Nggak ada ayat 1. Untuk tempat, waktu dan tanggalnya itu pun nggak bisa berubah. Setuju ya? Oke. Berikutnya pasal 3, biar cepat. Pasal 3 Bapak Ibu, materi pokok RAT 1. Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2022. Kemudian pembagian SHU, ini yang paling penting ini. Ya. Pembagian SHU tahun buku 2022. Yang berikutnya adalah pembahasan program kerja tahun buku 2023. Dan ini perlu ditambahkan nanti masukan dan saran, dan masukan saran ini menjadi keputusan rapat anggota. Dan ini sebagai dasar ya pedoman bagi pengurus. Setuju Bapak Ibu ya? Oke. Lanjut pasal 4. Pasal 4 peserta RAT. Peserta RAT terdiri dari seluruh anggota dan calon anggota. Calon anggota pengurus, BPK, dan pembina. Setuju ya? Oke. Pasal berikutnya pasal 5, kewajiban peserta RAT. 1. Peserta tidak dapat diwakilkan. Ya, misalnya karena butuh banget nih SHU-nya, wakil anaknya gitu ya. Gak bisa. Kemudian yang kedua, hadir 15 menit sebelum RAT dimulai. 3. Menandatangani daftar hadir dan mengikuti RAT atau RAT
hingga selesai. Kalau nggak selesai, SAU-nya nggak dibagi. 4. Menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya RAT. Setuju ya? Oke. Lanjut pasal 6. Pasal 6 kaitannya dengan hak bicara dan hak suara. Ayat 1, setiap peserta RAT mempunyai hak bicara. Ayat 2, hak bicara dapat disampaikan secara lisan atau tulisan. Ayat 3, kesempatan atau hak bicara diatur oleh pimpinan rapat. Pasal ayat 4, setiap peserta RAT mempunyai satu hak suara. Setuju Bapak Ibu pasal 6? Setuju. Oke. Lanjut pasal 7. Pasal 7, quorum sahnya rapat. RAT dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota penuh, 50% plus 1. Ya, 2, jika tidak memenuhi quorum dianggap sah dan dapat dilanjutkan setelah mendapat persetujuan dari anggota yang hadir. Setuju ya? Oke. Pasal 8. Pasal 8, pimpinan rapat. Ayat 1, dipimpin oleh salah seorang anggota yang bukan berasal dari unsur pengurus. Ya, saya anggota masih. Insya Allah hari ini juga akan keluar dari anggota. Yang berikutnya, pimpinan rapat selaku ketua didampingi oleh satu orang sekretaris. Nggak ada nih. Ada Pak Somad ya. Kemudian pimpinan rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya rapat. Setuju Bapak Ibu pasal 8? Oke. Biar cepat SAU-nya dibagi. Pasal 9, keputusan RAT. Keputusan rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. Itu ayat 1. Ayat 2-nya, dalam keadaan tidak mempunyai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setuju? Oke. Lanjut pasal 10, penutup dan lain-lain. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib RAT ini diatur kemudian oleh pimpinan rapat atas persetujuan peserta RAT. Ya, jadi mungkin ada hal-hal yang di luar aturan ini, termasuk yang di luar anggaran dasar rumah tangga, bisa menjadi dasar untuk melakukan kegiatan koperasi duratif ini berdasarkan hasil rapat anggota tahunan. Setuju Bapak Ibu ya? Oke. Baik, ini Bapak Ibu tata tertib dan aturan rapat pada sore hari ini. Selanjutnya mari kita simak laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2022 yang akan disampaikan oleh ketua, yaitu yang terhormat DRA Sri Rejeki. Dipersilakan. Terima kasih waktunya Pak Haji. Mudah-mudahan tidak bosan mendengar suara saya Bapak Ibu. Mohon izin kami dari pengurus Koperasi Konsumen Duratif Makmur Sentosa tahun buku 2022 akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun buku 2022. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kok namanya begitu ya? Kalau dicari di internet, itu adanya koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi bla 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 gitu. Kok ini koperasi konsumen, agak-agak aneh gitu. Jadi mohon izin Bapak Ibu, nama itu kami ambil dari nomenklatur yang ada dalam akte pendirian. Ini akte pendiriannya. Saya pertama melihat juga deg-degan. Kenapa? Tuh, kalau ada lambang Garudanya terus tertulis akta notaris,
itu kayaknya kelas berat banget, tapi inilah yang terjadi. Alhamdulillah kita sudah berbadan hukum, kita terima saja, kita jalani saja. Jadi nama Koperasi Konsumen Duratif Makmur Sentosa itu berdasarkan nomenklatur yang tertera dalam akte pendirian. Demikian pula anggaran dasar sudah tertera di dalam dokumen ini. Demikian ya Bapak Ibu, itu pertama. Kemudian yang berikutnya kita perhatikan di sini dari keanggotaan. Ini kami kelompokkan menjadi anggota yang sudah lunas simpoknya, kemudian keanggotaan yang simpanan pokoknya belum lunas, kemudian yang ketiga adalah kelompok yang masih rencana jadi anggota atau calon anggota, ya Bapak Ibu. Jadi di tahun 2021 guru yang sudah melunasi simpanan pokoknya 29 orang dan meningkat di tahun 2022 menjadi 37 orang. Walhasil jumlah anggota koperasi penuh dari guru berjumlah 37 orang di tahun 2022 itu perkembangannya sebanyak 8 orang kita bertambah. Ya. Yang 4 orang melunasi simpok, yang 4 orang lagi langsung 1 jutanya dibayar. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian dari karyawan, dari unsur karyawan, tahun 2021 yang sudah lunas simpok 4 orang, di tahun 2022 ada 9 orang, berarti bertambah 5 orang. Tapi dari 5 orang ini, yang 4 melunasi, yang 1 langsung dibayarkan 1 juta. Alhamdulillah. Kemudian dari kantin yang sudah melunasi simpok ada 1 orang, baik itu di tahun 2021, di tahun 2022 dengan masih jumlah yang sama. Nah, yang belum lunas simpok, tahun 2021 12 orang dari unsur guru, di tahun 2022 berkurang 4 orang karena tadi sudah memenuhi pembayaran simpoknya. Kemudian dari karyawan juga berkurang, yang belum melunasi, di tahun 2021 13 orang, di tahun 2022 9 orang. Jadi 4 orang dia langsung naik ke atas, posisinya ada sebagai kelompok anggota yang simpoknya sudah lunas. Kemudian dari kantin tahun 2021 dan 2022 masih tetap 4 orang dengan posisi belum lunas simpok. Jadi yang masih rencana menjadi anggota dari guru dan karyawan SMP 230 dari pihak guru ada 19 orang di tahun 2021 dan di tahun 2022 berkurang 4 orang sehingga tinggal 15 orang yang belum atau yang masih berencana menjadi anggota. Kemudian dari karyawan di tahun 2021 ada 3 orang yang belum menjadi anggota yang masih berencana. Di tahun 2022 tinggal 2 orang. Ya, jadi ada perkembangan 1 orang karena yang 1 orang sudah langsung menuju ke sini. Dia langsung melunasi. Kepengurusan harusnya ini dari awal kami sosialisasikan, tapi waktu itu belum sempat untuk mensosialisasikan. Ya. Untuk pembina, Ibu Dwi Haryanti MPD, Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, pengurusnya adalah saya sendiri, Dr. Andasri Dejeki, sekretarisnya Bapak Abdul Somad MPD, Bendahara Simpan Pinjam Ibu Dr. Andasri Widyasuti, dan bendahara usaha adalah Ibu Dian Satria Wijayanti SPD. Sedangkan untuk pengawas atau BPK, koordinatornya adalah Pak Warsono dan anggotanya Bu Helen Sirait dan Ibu Sumini SPD MM. Kita perhatikan lagi perkembangan usaha. Mulai dari penghimpunan dana, simpanan pokok di tahun 2021 ke 2022 mengalami perkembangan sebanyak Rp6.700.000 simpanan pokoknya, sedangkan simpanan wajibnya dari tahun 2021 ke 2022 berkembang Rp45.900.000. Simpanan sukarela ini yang menggembirakan karena di tahun 2021 hanya Rp700.000, di tahun 2022 berkembang luar biasa yang menyimpan secara sukarela, sehingga di tahun 2022 simpanan sukarela Rp7.950.000. Jadi kami berharap Bapak Ibu yang simpoknya lunas, semuanya lunas, saya mau simpanan sukarela, monggo silakan. Ya Bapak Ibu, ini adalah tabungan, uang kita tidak hilang. Ya, berbeda dengan dana sosial misalnya PGRI, karena itu kan memang
untuk kebersamaan sifatnya dana sosial. Kalau di dalam koperasi itu adalah milik kita bersama. Oleh karenanya yang saya sampaikan di sini, kita bisa melihat ini ibarat pohon. Pohon ini kita rawat supaya bisa tumbuh, bisa berkembang dengan baik, karena ini milik kita semua. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua sebagai pemilik, kami hanya ditugaskan untuk mengurusi saja. Ya. Sehingga penghimpunan dana mengalami perkembangan sebanyak Rp59.850.000 dari ketiga bentuk simpanan tersebut. Penyaluran dana, kegiatan usaha kita memang baru dalam hal simpan pinjam dan barang. Kalau kita perhatikan di tahun 2021 ke 2022, transaksi anggota yang melakukan transaksi simpan pinjam meningkat jumlahnya. Kemudian yang bertransaksi di peminjaman atau barang ya, itu juga meningkat jumlahnya. Sehingga penyaluran dana itu meningkat sebesar Rp83.790.092. Nah, selanjutnya ini adalah laporan kami, laporan keuangan di tahun buku 2022, di mana pendapatan yang kita peroleh dari jasa pinjaman anggota sebesar Rp11.305.000 dan dari jasa barang sebesar Rp1.713.600. Bapak Ibu bisa melihat di laporan ini, dalam laporan ini, siapa saja yang menyumbangkan pendapatan kepada koperasi. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu anggota koperasi yang sudah aktif melakukan transaksi, karena kalau kita semua pasif, diam saja, maka kita tidak akan memperoleh pendapatan apa-apa. Jadi karena Bapak Ibu anggota inilah yang aktif, maka kita bisa memperoleh pendapatan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ nanti dalam sini semuanya lengkap. Siapa saja yang menyumbang pendapatan terbesar bagi koperasi kita. Nah, karena pendapatan kita diperoleh dari anggota yang aktif itu tadi, maka ada penghargaan kepada anggota yang aktif. Apa penghargaannya? 20% dari kontribusi yang diberikan kepada koperasi dikembalikan kepada anggota yang memberikan kontribusi tersebut. Misalnya, Bu Anton ngutang 5 juta, harus membayar 5.500.000. Berarti kontribusinya 500.000 kan? Yang dari 500.000 itu 100.000-nya kembali ke Ibu Sriwiyatun. Itu baru dari situ, Bu. Belum dari simpanan atau dari modal yang beliau terima, yang beliau punya. Dari modal kami perhitungkan juga. Nanti saya akan jelaskan rincian lebih lanjutnya. Jadi tahun buku 2022 per 31 Desember 2022, pendapatan yang diterima oleh koperasi sebesar Rp13.018.600. Alhamdulillah. Nah, ini neraca per 31 Desember 2022, kas simpan pinjam sebesar Rp125.745.000. Ini liquid dananya, ada, uang Bapak Ibu aman, ya, tersimpan dengan aman di bank. Begitu pula kas usaha yang sebesar Rp7.980.937, itu pun aman di bank. Nah, kalau yang ini piutang simpan pinjam dan piutang barang ada di Bapak Ibu semua yang meminjam, sehingga aktiva lancar berjumlah Rp225.8.537. Sedangkan pasiva lancar dari modal simpanan pokoknya Rp53.500.000, simpanan wajib Rp107.600.000, simpanan sukarela Rp7.950.000, dana cadangan Rp42.939.937, dan SHU tahun berjalan yang nanti akan dibagikan sebesar Rp13.018.000, sehingga balance antara aktiva dengan pasiva jumlahnya. Nah, sekarang kita lihat distribusinya. Yang tadi Rp13.018.600 itu untuk apa saja? Sesungguhnya kami ingin mengikuti dari pengurus lama distribusinya, tapi
rupanya dicari formulasinya tidak ketemu, catatannya nggak ketemu, sehingga kami mohon maaf ngarang sendiri. Tapi kami pun meskipun ngarang tidak mau diomelin anggota, ya, tidak mau dimarahin anggota. Kenapa? Kita buat saja, udah buat anggota 80%. Ya. Jadi dari 13 juta itu yang dibagikan kepada anggota 80%, sedangkan untuk pengurus 10%. Jadi untuk pengurus hanya Rp1.301.860. Kalau disebut pengurus berarti bukan cuma kami berempat, termasuk ibu kepala sekolah dan BPK 3 orang. Jadi itu dibagi 8 orang. Kami mohon Bapak Ibu anggota semua mengikhlaskan. Ikhlas apa tidak Bapak Ibu? Ikhlas. Sedangkan dana cadangan ini sifatnya adalah wajib, ya, untuk menambah modal di koperasi juga sebesar 10%. Tapi dari jasa yang akan diberikan kepada anggota yang tadi 80% dari 13 juta itu jumlahnya adalah Rp10.414.880. Di dalamnya ini termasuk tadi penghargaan kepada teman-teman yang tadi memberikan pendapatan ke koperasi sebesar 20% tadi ini. Jadi 20%-nya dari 13 juta adalah Rp2.603.720. Nah ini nanti dikembalikan kepada anggota aktif yang tadi memberikan pendapatan kepada koperasi sebesar tadi 20%. Kemudian sisa dari Rp10.414.880 dikurangi Rp2.603.720, sisanya adalah Rp7.811.160. Inilah yang kita bagi kepada anggota sesuai modal yang dimiliki. Contoh, jangankan modalnya gede ya Bapak Ibu, modal kecil aja tetap dihitung. Contoh, Ibu Dwi Haryanti, simpanan pokoknya, simpanan wajib, simpanan sukarela kita jumlahkan, jumlahnya adalah Rp2.200.000. Nah, jadi modal yang dimiliki Ibu Dwi Haryanti ini dibagi, jadi Rp2.200.000 dibagi jumlah modal kita rame-rame yang sejumlah Rp169.050.000 dikalikan dengan Rp7.811.160, sehingga SHU yang diterima Ibu Dwi Haryanti dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang beliau miliki sebesar Rp101.653. Begitu cara membaginya ya Bapak Ibu ya. Jadi kami tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Kemudian bagaimana dengan yang belum anggota penuh? Artinya simpanan pokoknya belum penuh. Tetap kami perhitungkan Bapak Ibu. Contoh, di sini ada yang simpanan pokoknya baru mancing doang nih 100.000. Tetap 100.000 dibagi 169 juta sekian dikali 7 juta, dapatnya 4.000. Ya. Jadi apa artinya ini? Ya, artinya sekecil apapun kami tetap menghargai, kami tetap memperhitungkan hak-hak milik orang yang sudah menanamkan modal. Walaupun kalau dari kategori keanggotaan mungkin ya itu tadi belum melunasi simpok, karena kalau dibilang belum anggota ntar marah-marah. Soalnya nama saya ada di daftar, kenapa nggak bilang anggota? Gitu ya. Jadi demikiannya Bapak Ibu cara kami menghitung atau mendistribusikan SHU kita yang jumlahnya 1,3 miliar tadi itu ya Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah, jadi itu gara-gara menghitung SHU yang 1,3 miliar 2 hari 2 malam saya nggak tidur ya Bu Amiri. Pengurus nggak tidur gara-gara ngurusin SHU yang 1,3 miliar. Itu bercanda aja Bapak Ibu. Jadi ini kita bicara hanya dari unsur kelembagaan koperasi
ada tambahannya. Tambahannya apa? Atas kebijaksanaan dan kebaikan Ibu Kepala Sekolah, ya, maka kegiatan kantin dan kegiatan seragam itu diserahkan kepada pengurus koperasi, tetapi sesungguhnya itu kita hanya diperkenankan mengelola saja untuk kesejahteraan guru dan karyawan SMP Negeri 230 Jakarta. Oleh karenanya, kan kalau kita rat gini ada biayanya dong ya. Fotokopi, minimal fotokopi ya Bapak Ibu. Kemarin ada yang bilang, yaudah nggak usah pakai fotokopi, kasih aja. Itu aja, kirim dokumennya aja di grup gitu. Lah dikasih aja belum tentu dibaca. Ya, boro-boro dikirim PDF-nya, ya kan? Nah, satu, berarti ini kan berbayar. Nah, yang kedua, masa orang nungguin rat nggak ada makan-makannya, kan ngurusin duit, ya. Makanya tadi kita makan-makan tuh, ya kan? Nah, tapi terus kemarin kan kita juga punya buku anggota. Nah, itu kan juga dicetak, stempel kita cetak, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu kan sebenarnya dana-dana yang harus dikeluarkan dari koperasi. Dari mana ngeluarinnya? Ya harusnya dari SHU. Tapi karena SHU kita 1,3 miliar itu tadi, nanti kalau diambilin itu semua habis dong, ya. Jadi atas izin Ibu Kepala Sekolah itu diambilkan dari sisa penjualan seragam. Kita tadi makan, kita fotokopi, kita bikin buku anggota, diambilkan dari sisa penjualan seragam. Terima kasih dulu dong sama Ibu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Yang pertama tentang seragam. Nah, termasuk dalam lebaran ini, Bapak Ibu juga bisa melihat, kok kita dapat transport ya? Duitnya dari mana? Sama Bapak Ibu, dari seragam juga transportnya, gitu ya. Karena kita rat ini adalah semua anggota, termasuk Bapak Ibu yang di kantin, maka transportnya juga dapat gitu. Kecuali calon anggota nih, ya, yang calon anggota nggak usah nangis, ntar juga dikasih, tenang aja. Karena kan tadi Ibu Kepala Sekolah, tadi saya sampaikan, Ibu Kepala Sekolah sudah menyatakan bahwa ini untuk kesejahteraan guru dan karyawan SMP Negeri 230 Jakarta. Nanti juga ada lagi tuh email-emailnya. Kita juga sudah rencanakan mau jalan-jalan, ya Bu ya? Kita berencana mau jalan-jalan ke Bandung. Tapi kalau nginep duitnya nggak cukup, gitu. Karena tidak cukup, maka jalan-jalannya 1 hari. Ya, 1 hari ya, nama 1 hari Bu, bisa aja dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam, kan ini masih hari yang sama ya. Nah, gitu. Nanti tanggal waktu pelaksanaannya akan disampaikan kemudian. Nanti yang mengelola untuk jalan-jalan ini kita percayakan kepada Ibu Siti Sulaiha yang biasa berurusan dengan orang travel. Bu Siti Sulaiha, Ibu Dian dengan Ibu Warnema, ya, nanti dirembuk bersama saja. Nah, kemudian ya, yang kalau segitu mau ke Singapura ya ntar kita aja lihat gambarnya aja dulu ya. Di Bandung kita lihat gambarnya. Tapi catatannya adalah seperti tadi Ibu Kepala Sekolah sampaikan pada sambutan pertama beliau, sambutan beliau di sini, bahwa beliau ingin kita semua merasakan kebersamaan, termasuk sebagai anggota koperasi. Maka dari itu yang diundang pada hari ini kan bukan hanya anggota, tapi juga calon-calon anggota. Ya, dengan harapan ini untuk kesejahteraan guru dan karyawan SMP Negeri 230, termasuk jalan-jalan. Jadi dalam jalan-jalan ini, kalau ada Bapak Ibu guru dan karyawan yang tidak bisa ikut atau tidak ingin ikut, 1, tidak bisa diwakilkan. Yang kedua, tidak bisa diambil duitnya. Ya Bu ya, karena Ibu berharap keberangkatan kita bersama-sama itu untuk memupuk rasa kebersamaan. Udah lama loh sejak kita COVID, kita agak mencar-mencar dikit ya,
gitu. Jadi ayo kita jalin kembali kebersamaan kita, karena kebersamaan itu penting dalam sistem yang ada di sekolah ini. Penting luar biasa. Tanpa kebersamaan 230 tidak akan jadi apa-apa. Ya Bu Dwi ya. Gitu. Tepuk tangan dong. Kebersamaan kita semuanya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, seperti tadi Ibu Dwi sampaikan, kantin juga itu sebenarnya menjadi kewenangan pihak sekolah. Tapi atas kebaikan beliau, kantin dengan seragam itu untuk kesejahteraan guru dan karyawan. Tapi untuk tahun 2022 ini pemasukan dari kantin tidak ada. Mengapa? Kita berhutang waktu kepada Bapak Ibu yang ada di kantin. Jadi saat beliau tahun 2020 Januari atau 2019 Desember itu menyampaikan atau menyerahkan uang perawatan dan pemeliharaan kantin, itu kemudian bulan Maretnya baru berusaha 3 bulan. Bulan Maretnya itu langsung lockdown. Nah, karena langsung lockdown, berarti hak dari Bapak Ibu di kantin ini ada untuk berjualan. Nah, itu belum kita lunasi hutang kita itu. Jadi, walaupun dalam keadaan darurat, walaupun Ibu Dwi kadang cemberut karena sampah kebanyakan, ya, tapi demi kita membayar hutang kepada kantin, maka walaupun keadaan darurat, kantin tetap berjalan. Jadi untuk tahun ini kantin tidak ada pemasukan. Insya Allah kita berharap di tahun depan kantin dan seragam, kantinnya maksimal, seragam juga tetap maksimal, sehingga bisa untuk kesejahteraan guru dan karyawan SMP Negeri 230 Jakarta. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu begitu jelas, ya, tegas dan rinci. Sampai 2 malam ya Bos. Luar biasa itu. Walaupun demikian Bapak Ibu, kalau toh ada di laporan pertanggungjawaban dua hal yang perlu dipertanyakan, ya silakan Bapak Ibu, ya silakan. Sebelum nanti kalau tidak ada yang pertanyakan, tidak ada yang komplain atas laporan pertanggungjawaban pengurus ini, maka kami akan segera sahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup? Sah? Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, koperasi di sekolah itu dalam rangka kekeluargaan dan kebersamaan, ya. Dan kita cukup punya modal dasar yang luar biasa. Modal dasar yang pertama adalah jumlah guru dan peserta didik, ditambah dengan kesadaran kita tentunya Bapak Ibu guru untuk masuk dalam anggota koperasi ini. Yang berikutnya amanah dari para pengurus. Tanpa amanah pengurus, ya koperasi bubar. Bapak Ibu sekalian, lanjut saja. Kita akan langsung mendengarkan program pengurus untuk tahun buku 2023 seperti apa. Kemudian kita simak bersama, kita cermati. Kalau toh ada saran dan usul, kesempatan di rapat anggota tahunan ini Bapak Ibu sekalian. Untuk itu dipersilakan. Terima kasih Pak Haji. Kami lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, inilah rencana kerja dari koperasi kita untuk tahun buku 2023. Untuk bidang organisasi dan administrasi, tentu rencananya kita akan mengadakan atau melaksanakan RAT ketiga di tahun 2023 yang kita targetkan pada akhir Januari 2024. Karena menurut peraturan, setelah tutup tahun buku 31 Desember di tahun yang berjalan, paling lama 3 bulan setelahnya sudah harus melaksanakan RAT untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada anggota. Jadi kita targetkan sama seperti tahun ini, hanya butuh waktu 1 bulan untuk bisa mempersiapkan RAT di tahun buku 2023 setelah tutup buku 31 Desember 2023.
Kemudian untuk bidang organisasi yang kedua, target kami rencana kerjanya adalah ingin meningkatkan jumlah anggota koperasi dari guru dan karyawan yang tahun ini 68, kita targetkan 75 karena sesungguhnya jumlah guru dan karyawan itu ada 80. Jadi sudahlah kami ambil separuhnya aja, barangkali ada orang-orang yang memang aku udah mau pensiun, gak mau ikut, monggo, karena sesungguhnya koperasi itu bersifat sukarela dan terbuka keanggotaannya ya. Kemudian yang ketiga, kami rencananya meningkatkan kesejahteraan anggota dari kantin dan dari seragam. Jadi kami targetkan ya sekitar 60 jutaan lah untuk guru dan karyawan bisa masuk ke dalam koperasi kita ya Bapak Ibu. Jadi kalau ya kita bisa hitung sendiri lah. Jangan lupa dipotong biaya. Kemudian juga kami rancang untuk mengikuti kegiatan BIMTEK perkoperasian, baik itu bagi pengurus maupun bagi anggota. Ya, kami targetkan 2 orang karena sesungguhnya sebelum ini pada tanggal 20 Desember 2022 sudah ada BIMTEK. Nama sekolah kita terdaftar dan harus hadir. Karena waktu itu saya masih ada di Bali, saya Budian masih ada bersama teman-teman Pak Haji juga dengan Bu Siti dan Pak Warsono dengan teman yang lain masih di Bali. Jadi yang hadir adalah Ibu Sri Widyastuti dari unsur pengurus, sedangkan dari BPK yang hadir adalah Ibu Sumini. Jadi sebelum laporan ini kami sudah mengikuti BIMTEK sebelumnya. Kemudian rencana di bidang usaha keuangan dan permodalan. Rencana kami adalah meningkatkan transaksi usaha simpan pinjam dan barang. Jadi mari Bapak Ibu silakan yang mau minjam, kas liquid masih banyak. Tapinya begini. Kemarin ditanya, Bu, berapa kali simpanan yang boleh kita meminjam? Kalau saya belajar dari koperasi yang diikuti oleh Pak Haji, Kopas Keranggan, itu saya baca, mereka hanya bisa memberikan sebesar 2 kali dari modal yang kita punya, gitu ya. Tapi kita di sini kan selama ini nggak pakai yang seperti itu, belum pakai yang seperti itu. Kita masih pakai ukuran nominal saja, maksimal 5 juta, gitu kan? Nah, mungkin di tahun ini kita bisa tingkatkan. Di tahun 2023 kita bisa tingkatkan lebihlah dari 5 juta, mungkin 7 juta. Semuanya ini kesepakatan Bapak Ibu semua. Karena yang punya modal siapa? Kita semua. Jadi ini kesepakatan kita semua. Ayo mau dinaikin jadi berapa? Yang penting tanggung jawab. Yang penting tanggung jawab dan lamanya, durasi peminjamannya itu maksimal 10 bulan. Atau bisa maksimal banget 12 bulan. Itu udah maksimal benar. Jangan sampai berlarut-larut sampai 20 bulan. Kesian teman yang lain mau minjem ntar gak kebagian. Kan kita gantian juga kepada teman yang lain, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga berupaya dalam rencana kerja ini bagaimana meningkatkan penghimpunan dana dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Oleh karenanya ya target kita nggak muluk-muluk lah. Untuk simpanan pokok kami berharap di tahun 2023 bisa nambah 5 juta. Tadi Pak Ustadz Dede baru punya simpanan 200.000 ya Pak. Nah itu segera katanya mau ditutup. Dari Pak Dede aja udah 800.000 loh Bapak Ibu. Jadi kalau saya nulis 5 juta itu kayaknya paling dari 3 orang doang. Padahal yang menutup bentar ada banyak. Amin, mudah-mudahan rezekinya berkaya Bapak Ibu. Begitu pula dari simpanan wajib. Karena selama ini justru yang terbanyak memberikan kontribusi kepada koperasi, kepada model koperasi adalah dari simpanan wajib, karena dia kan terus menerus. Kalau simpanan pokok kan 1 kali, kalau wajib itu kan terus menerus. Oleh karenanya banyak kita memperoleh modal itu justru dari simpanan wajib. Oleh karenanya mari kami menghimbau Bapak Ibu di tahun 2023 bisa simpanan wajibnya ayolah dibayarkan. Bu, males yang kemarin udah kebanyakan, saya nggak mau nutup. Nggak apa-apa, mulai saja dari bulan Februari di tahun 2023. Boleh kok.
Apa sih yang nggak boleh? Kita kan keluarga. Apa sih yang nggak bisa? Ya Bapak Ibu ya. Terus untuk memenuhi simpanan pokok bagi yang belum lunas, kalau saya ngajarin di sini kayaknya nggak pantas Bapak Ibu ya. Jadi saling bisik-bisik aja. Kalau mau tahu caranya gimana, masa kalah sama Bernard yang tiba-tiba des 1 juta. Pak Asep Komarudin jerat 1 juta. Tolong tanya sama mereka caranya gimana. Saya kalau ngasih tahu di sini nggak pantas. Jadi Bapak Ibu silakan bisik-bisik sama mereka caranya gimana ya, gitu ya. Sehingga nanti simpanan pokok kita, simpanan wajib kita ada. Iya, karena kalau saya ngajarin nggak panas banget sih gitu. Kalau Bu Ngatian mah udah tahu caranya Ibu ya. Iya, udah tahu gitu. Pak Somad senyum-senyum karena mungkin pengalaman pribadi juga gitu kan. Pokoknya ada lah triknya ya Pak. Yang penting kan itu beres gitu kan ya. Nah kemudian simpanan sukarela, kalau dari 2021 ke 2022 dalam tempo 1 tahun itu bertambahnya sampai 1000% ya, dari 700.000 ke 7 juta sekian. Artinya animo anggota untuk menyimpan sukarela itu besar. Jadi kami di sini targetkan paling tidak bertambahlah di tahun 2023 ini dari 7,9 juta jadi 17,9 juta. Silakan yang mau nyimpan Bapak Ibu. Kenapa saya bilang silakan? Itu tabungan. Uang Bapak Ibu tidak akan hilang, tidak akan habis kecuali Bu Sriwidi kabur. Kabur aja masih kita cariin ya. Jadi insya Allah duit Bapak Ibu itu aman gitu. Dan itu tabungan. Nanti ketika Bapak Ibu sudah tidak lagi menjadi anggota, maka itu bisa diambil, ya bisa diambil. Misalnya tadi saya tanya Pak Haji, emangnya udah mau diambil nih simpanan pokok dan wajib koperasi? Iya ambil aja. Saya kan udah terakhir hari ini. Nah, ada catatannya kita berikan. Begitu ya Bapak Ibu? Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi mohon maaf saya tidak punya, kami pengurus belum punya target, belum punya rencana kerja yang canggih begitu ya untuk kemakmuran koperasi kita dan kemakmuran kita bersama, karena kami ini masih dalam rangka mengamankan aset dulu, belajar mengamankan aset, belajar pengadministrasian yang baik, karena kami kan sesungguhnya bukan pakarnya. Jadi kami hanya belajar. Yang penting uang Bapak Ibu aman begitu. Nah, jadi kami belum berani untuk membuka usaha-usaha yang lain, tapi kami tidak menutup kemungkinan sekiranya para anggota berkenan memberikan saran untuk majunya koperasi kita. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikian program pengurus koperasi untuk tahun buku 2023. Secara garis besar ada 2, yaitu bidang organisasi administrasi dan bidang usaha keuangan. Dari bidang organisasi itu ada 4 poin Bapak Ibu. Di keuangan ada 2 poin. Kira-kira cukup nggak programnya seperti itu Bapak Ibu? Cukup nggak? Cukup. Baik Bapak Ibu, berarti saya. Ini adalah menjadi kesepakatan keputusan RAT yang menjadi dasar atau panduan para pengurus untuk berkiprah melaksanakan amanat dari Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau saya baca di anggaran dasar ya di pasal 11 Bapak Ibu, syarat menjadi anggota itu ya tadi disampaikan oleh Bu Sri juga, saya bukan mau-maunya untuk keluar dari koperasi Durakit ini Bapak Ibu. Padahal saya tadinya
kalau tidak diatur oleh anggaran dasar, tidak bertentangan dengan anggaran dasar, saya tetap bertahan sehingga ada kaitannya dengan silaturahmi gitu ya. Tapi ini menjadi ketentuan di anggaran dasar dan ini luar biasa itu. Pengesahan anggaran dasarnya itu notaris itu Bapak Ibu ya, notaris Hajah Puriah Sadeli Esa, dan setiap lembar itu di stempel Garuda. Jadi nggak bisa lagi kita mengilah dari sini gitu, menghindar dari sini. Karena di dalam pasal 11 itu ada salah satu syarat, ada 6 syarat. Yang terakhir syaratnya adalah anggota koperasi Duratif itulah guru dan karyawan SMP Negeri 23 Jakarta. Bapak Ibu, dengan berat hati saya akhirnya menyatakan mundur terkait dengan masa tugas saya sebagai guru di SMP Negeri 230 sudah berakhir tertanggal 1 Februari. Kemarin saya ke Balai Kota mendapatkan SK pensiun dengan Pak Awan. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah hatam ya. Jadi kaitan dengan keanggotaan koperasi, maka saya harus mundur Bapak Ibu ya. Dan ini sejalan dengan anggaran dasar yang di pasal 11 ayat 6 Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, setuju ya? Setuju. Anggaran dasar ini berarti ya ini menjadi pedoman untuk pengurus ya dalam menentukan siapa-siapa yang punya hak untuk menjadi anggota koperasi. Setuju ya? Setuju. Berarti saya sudah keluar Bapak Ibu. Gitu. Berikutnya Bapak sekalian, sekalian saja hari ini pun ini karena RAT ini adalah kekuasaan tertinggi ya. Jadi pengurus itu nggak punya hak apa-apa kecuali melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam rapat anggota tahunan. Nggak bisa mentang-mentang pengurus saya punya ide. Kalau belum disetujui dalam RAT itu penyalahgunaan wewenang sebagai pengurus. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan pengurus itu seenak-enaknya sendiri nggak bisa. Nah itu tadi masalah keanggotaan sudah disetujui ya, bahwa ternyata berdasarkan pasal 9 di ayat 6 itu 11 ya, di ayat 6 itu bahwa yang berhak menjadi anggota koperasi adalah guru dan karyawan. Selain itu ya saya tahu diri lah. Nah, itu yang berikutnya kaitannya dengan kantin. Kaitannya dengan kantin Bapak sekalian, dulu Ibu Herda punya ide dan ide itu menurut saya itu ide yang demi kebersamaan Bapak dan Ibu guru ya, bahwa kantin itu akan dikocok, diundi. Jadi siapapun Bapak Ibu karyawan dan Bapak Ibu guru, prioritas dulu itu adalah honorer dan KKI. Itu ceritanya. Diundi, siapa yang keluar itu yang berhak untuk mengelola kantin. Misalnya yang turun itu yang keluar Pak Dedi. Pak Dedi nggak berminat, bisa diserahkan ke Bu Ena atau bisa diserahkan ke siapa gitu ya. Tapi yang bertanggung jawab tentang kantin itu adalah yang bersangkutan yang turun itu. Bapak Ibu, ya ini hanya saya mengingatkan saja, apakah ide seperti itu masih berlaku atau bisa diaminkan oleh Bapak Ibu, atau kantin seperti apa? Saya ingin mendapat pendapat, ya mendapatkan pendapat dari Bapak dan Ibu atau masukan, sehingga nanti pengurus itu tinggal melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh rapat anggota, tidak ngambil satu kebijakan sementara rapat anggota tidak tahu gitu. Gimana Bapak Ibu tentang kantin? Silakan. Terbuka saja Bapak Ibu, silakan. Ini untuk bersama kita semua. Pak Saiful, Oke. menurut saya boleh saya sambil duduk aja Pak ya. Baik, terima kasih. Kalau kantin itu sebenarnya tadi kan bukan dari pengelola koperasi ya, hanya tadi kan udah dipercayakan kepada koperasi untuk yang sekarang ya. Memang kalau menurut saya memang pimpinan kita di setiap sekolah kan beda, kadang-kadang nggak selamanya begitu ya, dan punya pandangan dan kebijakan masing-masing. Jadi mungkin satu pimpinan punya desain sendiri
tidak bisa kita mengharapkan satu pimpinan yang lain nanti menyamakan desain, karena ini bukan suatu hal yang ini banget, yang memang fundamental banget ya. Tetapi ini kita serahkan saja kepada pimpinan kita yang baru. Baik. Menurut Poin yang saya. saya tangkap Pak Begitu, makasih. Saya jelas bahwa tadi disampaikan bahwa koperasi itu atas kebijakan pimpinan sekolah, maka pengelolaan koperasi diserahkan, pengelolaan kantin diserahkan oleh pimpinan sekolah kepada koperasi untuk sebesar-besarnya kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga besar SMP negeri, yaitu guru dan karyawan. Oleh sebab itu, maka kalau itu udah close, udah close bahwa ibu kepala sekolah dengan kebijakannya itu menyerahkan ke koperasi. Sekarang karena ini sudah ada di koperasi, ya pimpinan tertinggi adalah RAT, maka dalam RAT inilah kita putuskan, kita musyawarahkan harus seperti apa, kantin ini, punya seperti tadi yang saya sampaikan, idenya Bu Firda seperti itu, atau tetap jalan siapapun, yang penting ya memenuhi syarat untuk berjualan di koperasi itu, ya. Begitu, Bapak Ibu, silakan yang lain. Ibu Siti silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti apa yang Bapak Saiful sampaikan, memang saat itu di rapat kita waktu itu Pak, memang disepakati bahwa untuk kantin secara bergantian itu dimulai dari honor dan caraka. Waktu itu honor dan KKI ya Pak ya. Terus bergiliran sampai akhirnya semua mendapat kebagian istilahnya ya Pak ya. Kebagian untuk bagaimana mengelola kantin ini. Terus teknisnya, teknis selanjutnya terserah yang punya. Misalnya saat itu yang dapat diundi nih, misalnya katakanlah ABC. Nanti ABC ini terserah mau mengembalikan kepada mau berkolaborasi dengan ibu-ibu kantin yang sebelumnya, monggo silakan. Tapi yang punya hak untuk kantin tersebut adalah guru dan karyawan yang dapat bagian saat itu gitu. Jadi itu berlangsung setiap tahun. Misalnya katakan dalam kantin kita ada 10. Setahun itu 10 orang dapat bagian pengelolaan kantin tersebut. Nanti siapa yang jualan di sana semua punya hak. Semua punya hak yang sama. Bisa saja guru atau karyawan yang dapat ini, keluarga saya mau jualan, misalnya loh Pak ya, silakan. Atau misalnya Bapak Ibu kantin yang sebelumnya sudah berjualan, saya mau nego dengan misalnya yang dapat Mas Lukni, saya mau nego dengan Mas Lukni, terserah Mas Lukni bagaimana ini, apa mau setuju dengan yang ini, terserah. Jadi menurut saya tidak ada salahnya itu kita lakukan. Jadi semua punya hak atau punya pernah merasakan, saya pernah punya bagian kantin tersebut. Jadi tidak ada kesan bahwa kantin itu punyanya yang mengelola itu terus gitu. Jadi terserah yang punya saat itu mau kembali, saya mau kasih si A yang jualan kemarin, monggo gitu loh Pak. Terima kasih. Baik, ya Bapak Ibu sudah kita dapat pahami inti apa yang disampaikan oleh Ibu Siti. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang akan menambahkan? Silakan Ibu Wardema. Terima kasih. Saya meneruskan yang dari Bu Siti. Ini kalau boleh loh ya. Bagaimana biar merasakan semuanya. Bagaimana kalau kesempatan kita kasihkan dulu sama yang mau pensiun. Biar dia ada merasakan. Saya mau pensiun. Kesempatan tadi kan ada gantian gitu kan. Bagaimana kita prioritaskan dulu yang mau pensiun 2024 dan 2025. Tapi nanti kan terserah mereka kalau mau dikasih ke siapa, kasih ke Edi lagi, ke siapa lagi ya boleh aja. Tapi prioritaskan dulu yang mau pensiun. Sorry ya Pak Dedi, udah dekat. Ya, bagus. Apa sarannya?
Padahal saya lebih menunggu sarannya itu diprioritaskan yang sudah pensiun gitu kan. Jadi kalau yang mau pensiun saya nggak bagian gitu. Nanti saya akan nyewa kepada yang dapat undian aja lah, nggak apa-apa gitu. Bapak Ibu ada lagi nggak? Iya Pak. Oke, terima kasih. Intinya aja langsung. Kalau ini usul saya ya Pak. Pak Saiful main Ya. Ini pakai ini deh. Enggak apa-apa, udah suara saya keras banget. Biar kedengaran coba. Baik, terima kasih. Ini usul ya. Seperti apa yang telah disampaikan teman-teman, jadi saya kolaborasi semuanya. Jadi kalau menurut saya, ini usul saya ya, yang diprioritaskan adalah yang KKI, Caraka, yang akan pensiun katanya. Tapi itu nanti diundi. Jadi itu semuanya diundi. Iya, ini kan harus ya dipertegaskan gitu. Diundi seperti apa yang disampaikan di sini tadi. Setelah diundi, toh misalnya saya dapat, misalnya saya mau pensiun gitu, misalnya ya, saya nggak mau jualan di sini, saya suruh saudara saya, nggak apa-apa kan, itu kan bisa ya, itu maksud saya begitu. Atau karena saya dapat tapi Mas Adi nggak dapat, saya kasihkan Mas Adi aja, nah gitu, itu boleh aja, itu usul saya begitu. Dan perlu saya sampaikan ya, kalau dulu kantin jumlahnya ada 10, tapi sekarang yang kelihatan eksisnya itu baru ada 4, 5 sama yang ada di 5 dan 5 itu kan sama yang di PAUD itu. Iya, 5 yang ada di PAUD berarti ada 4 yang kosong. Nah ini kan untuk pembangunan selanjutnya memang kita terkendala dengan lokasinya. Karena kita menunggu gedung baru belum diserahkan. Kalau udah diserahkan kan, saya udah berbicara sama ibu kepala sekolah, nanti toilet sono dibongkar, mungkin bisa dikembangkan ke sini gitu. Di sana kalau belum diserahkan ya kantinnya ada 4 yang kosong, itu cuma ada 4 gitu. Nah, selanjutnya ya kalau dari Kantin itu, bertingkat aja Pak. ya, itu usul saya. Terima kasih Pak Haji. Baik Bapak dan Ibu, ya dari 3 usul itu diakomodir oleh Pak Warsono dan itu lebih bijaksana nampaknya ya. Jadi yang 3 yang skala prioritas itu honorer, kemudian KKI dan yang menjelang pensiun ya, itu nggak langsung otomatis tapi diundi gitu ya, itu lebih adil lagi. Ada lagi Bapak Ibu nggak? Berarti walaupun dapat undian bukan tidak bayar Bapak Ibu, tetap bayar, hanya hak pengelolaan. Kalau enggak koperasi nggak dapat apa-apa untuk kesejahteraan kita juga kan gitu. Jadi begitu ya. Gimana Bapak Ibu? Cukup? Saya ingin menginfokan juga Pak. Ayo maju Pak Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Haji Ibu Saiful, kita kan mau minat juga nih untuk kantin gitu. Dimaafin seandainya terlambat gitu ya, mengusulkan untuk kantin. Seandainya untuk minat, katanya diundi itu dapat dulu apa gimana gitu? Seandainya diundi untuk itu dapat dulu apa gimana gitu? Ya artinya saya mau dapat gitu Pak. Iya, udah dapat dulu. Harus pensiun dulu. Udah mau pensiun atau belum? Pak Lutfi tadi sudah disampaikan kriteria prioritas utama itu adalah honorer KKI dan yang sudah mendekati pensiun. Jadi otomatis walaupun tidak mendaftar, asal Pak Lutfi itu honorer atau KKI atau mau pensiun, insya Allah Pak Lutfi skala prioritas. Begitu. Jadi nggak usah daftar, ya. Begitu Pak Lutfi. Bapak Ibu gimana? Ya. Yang mau pensiun dalam jangka waktu berapa tahun? Itu setahun. Ya, misalnya kita cari yang paling dekat itu 1 tahun lah paling. Yang paling ini 1 tahun. Kalau tinggal 2 bulan lagi, ya kayaknya terlalu ini ya. Kalau begitu kalau 2 bulan lagi dapat juga prioritas, saya juga nuntut karena saya tinggal sekali lagi besok kan gitu. Gitu ya.
Jadi mungkin 1 tahun ya. Tahun ya. Ya, minimal 1 tahun. Gimana Bapak Ibu, cukup? Nah, baik, ini menjadi keputusan anggota di dalam rapat anggota tahunan, dan ini menjadi pedoman untuk para pengurus menjalankan rodanya operasi Nuratin ini. Cukup ya Bapak Ibu? Cukup. Baik. Baik, ya. Saya sahkan dulu keputusan yang barusan ya tentang kantin ya. Ya. Oke, Ya. kalau soal ketok palu nggak ada lagi yang usul saran itu, ya. Udah nggak penasaran lagi. Siap. Udah selesai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemana masalah? Ada unek-unek sedikit Bapak Ibu. Kalau kita mengacu kepada legalitas dari pengurus, terlebih saya pribadi, ingat tahun kemarin, saya dipilih oleh 4 orang, hanya 4 orang. Sesungguhnya itu kan tidak memenuhi quorum. Tapi karena waktu itu udah deh lo aja ya gitu kan. Bahkan saya sampai bilang sama ibu kepala sekolah, Bu, kalau suami saya tahu saya terima ini, maka saya pasti dikata-katain pahlawan kesiangan gitu. Nah oleh karenanya, karena ini tetap walaupun 4 orang, tapi nawaitu kita adalah mengamankan aset kita bersama daripada tidak ada yang mengelola. Saya jalani walaupun sesungguhnya mungkin secara legalitas tidak ada legalitas kami. Oleh karenanya itu makanya kan saya, Bu Sri Widi segala bilang udah deh tahun depan yang mau siapalah begitu ya, karena kami merasa tidak legal begitu loh Pak. Jadi kalau memang kami masih diharapkan untuk tahun depan masih melanjutkan program ini, tolong kami Lanjutkan. kami minta legalitas dari Ya. Ketuk palu Baik, Pak. Bapak dan Ibu, ya waktu itu memang ya penyelamat ya. Kalau menurut kita semua ya, walaupun waktu itu yang mengangkat adalah 4 orang, tapi ternyata bukti bahwa ini mendapat dukungan adalah lihat ya perkembangan para anggota itu ya. Jadi secara tidak langsung bahwa Bu Sri itu disetujui. Kalau enggak mungkin hanya 4 orang aja itu ya. Nah, untuk kekuatan ya para pengurus untuk tahun buku 2023, maka saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, apa perlu pemilihan ulang atau pengukuhan yang sudah ada? Gimana? Lanjut. Ya, sambut. Nah. Kemudian untuk pengurus yang lainnya, para petugas koperasi itu adalah kita berikan kewenangan untuk pengurus inti Bapak Ibu. Dengan kesibukannya Bapak Ibu yang tugas utama bukan ngurusin jualan pakaian seragam, bukan ngurusin jualan di kantin atau di koperasi, tapi adalah mengajar Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu maka sekiranya dengan perkembangan koperasi ini nantinya lebih bagus, lebih besar lagi, perlu ada petugas, itu adalah kewenangan dari para pengurus. Bapak Ibu ya setuju ya? Setuju. Baik, terima kasih. Demikian Bapak Ibu beberapa keputusan dalam RAT sore hari ini. Saya atas nama pimpinan rapat mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan memimpin rapat ini ada hal-hal yang tidak berkenan dari saya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.